Ikan gabus kalau nggak salah itu kalau lebih besar lebih tinggi harganya. Oh, semakin besar malah Iya, semakin tinggi harganya. tinggi harganya. Beda Iya, dengan ikan beda lele ya. dengan lele. Kalau Lele ikan lele semakin besar, besar nggak ada harganya. ya nggak ada harganya karena ada ukuran untuk konsumsi. Ya. Itu kalau ikan lele kira-kira 1 kilo itu ukuran 10 sampai 12 ekor. Ya, itu untuk konsumsi. Nah, itu baru apa namanya ada harganya segitu kan. Ya. Tapi kalau sudah melebihi, kalau sampai sekilo 2, sekilo 3 susah. Susah jualnya. Susah jualnya. Ya. Tapi kalau ikan gabus semakin besar itu semakin mahal. Ya karena dagingnya semakin banyak untuk Ya. obatnya itu ya. Obat albumin, pemulih luka-luka baru, mengandung zat perekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Wahid Channel. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini seperti biasa saya ingin berbagi informasi dan inspirasi mengenai cara membuat kolam dengan terpal ya. Kolam dari terpal ini untuk kekuatannya itu bisa dijamin karena pinggirnya itu dilapisi dengan bambu-bambu yang sudah dianyam. Itu yang membuat kolam ini menjadi lebih kuat dibandingkan dengan kolam-kolam terpal lainnya yang hanya dibuatkan kerangka saja. Jadi akan mudah tumpah luarnya itu akan lepas. Dan juga kolam yang dibuat ini untuk pembuangan airnya, untuk flow air apabila hujan itu juga sudah dibuatkan. Seperti apa kolamnya? Mari kita saksikan sama-sama. Sahabat lingkungan, ini adalah kolam dari terpal yang sudah diisi ikan. Nah, ini pinggirnya seperti ini. Jadi ini dari bambu-bambu yang sudah dianyam. Terus di setiap 60 cm ini ada patok bambunya juga ya, dan diikat ya. Setelah diikat ini terpal dipasang, dan terpalnya juga ada ditempel bambu lagi dan diikat lagi. Jadi di atasnya seperti ini ya wujudnya. Jadi terpal tidak melendung ke luar ya. Jadi ini penampakannya seperti ini ya. Jadi kuat sekali ya. Sahabat lingkungan, saya sudah bersama Mbah Ahmad ini yang punya kolam dan baru saja juga membuat kolam ya yang cukup lebar. Ini untuk ikan gabus. Kalau yang ini ikan lele ya Mbah ya. Ya. Jadi kita akan tanya-tanya sedikit mengenai cara pembuatan kolam dari terpal ini. Kira-kira untuk terpalnya sendiri harganya berapa ini? Yang ini 125. 125 ini ya, untuk ukuran 1x2 meter. 1x2 meter. Ya. Ya, ini cukup murah dan tingginya juga 1 meter. Kalau yang ini 80. Oh, tingginya 80. Kalau yang ini 2 meter kali 5 meter. 2 meter kali 5 meter, dan ini tingginya 1 meter. Tingginya 1 meter, dan ke bawahnya itu ini digali setengah meter ya. Untuk bambu sendiri ini ditancapkan ya. Iya. Ya, bambu ini ditancapkan. Diikat kawat. Nah, diikat kawat. Dan ini cukup kuat ya. Ini ada pembuangan air. Tadi yang sudah saya sampaikan tadi, ini ada flow airnya. Iya. Jadi ini di bawah ya Mbak ya, di bawah itu dilubangin, kasih paralon dan untuk pembuangannya ini. Jadi air dari kolam itu akan terjaga di sini. Tinggi ini akan keluar sendiri. Keluar ya? sendiri. Keluar sendiri. Jadi kalau
hujan, hujan itu air yang di kolam ini meluap keluar. airnya meluap keluar ya. Jadi ini tidak akan penuh ya, tidak akan penuh. Enggak penuh. Dan ini ikannya cukup sehat-sehat. Ini kira-kira umur berapa ini? 1,5 bulan. 1,5 bulan sudah mulai udah anu, besar ya. Hampir dikonsumsi. Hampir dikonsumsi Sudah untuk masuk pecel lele ya. Iya. Pecel lele. Ini makanannya apa? Pelet. Oh, makanannya pelet dari campuran antara ikan teri mungkin ya. Pelet khusus. Pelet khusus untuk makan. Jadi cukup bersih ini. Jadi ini tadi habis dikasih makan Kasih makan juga dari mentrok mentrok dibakar. ya. Dibakar jadi cukup bersih. Jadi sehat-sehat ini. Kalau pengurasan sendiri berapa lama? Pengurasan untuk anu. Pengurasan konsumsi. untuk air. Oh, Untuk air mungkin ya kalau ini 1 minggu sekali 1 minggu sekali diganti air. diganti airnya. Tapi kalau seandainya udah bau ya enggak sampai 1 minggu diganti air. Ganti airnya. Untuk ikan sendiri ini penjualannya biasanya gimana? Kiloan. Kalau dijual langsung ke Langsung ke pedagang. pedagang. Oh, pedagang. Pedagang pecel lele atau pedagang ikan? Pedagang ya di pasar tuh. Oh, langsung ke pasar. Untuk harga sendiri untuk lele sekilonya berapa kira-kira? Ya kalau sekarang kira-kira ya 20. Masalahnya kan pedagang jualnya sampai 25 ya. Iya. Itu udah disiangin biasanya ya. Mungkin dari sama dari Bekasi juga sekitar segitu. Nah, sahabat lingkungan, ini tadi yang baru dibuat ini. Nah, ini dipatok-patok ya, pinggir-pinggirnya dipatok-patok Anu patoknya dipotong. ya. Nanti biar rapi patoknya dipotong ya. Setelah ini ya, setelah kalau istilahnya digapet lah, Iya. digapet. Nah, ini ada penguatnya juga pinggirnya, ini biar kuat. Nanti baru untuk di ininya diikat lagi, baru patoknya nanti dipotong-potong biar rapi. Nah, tadi yang untuk pembuangan sendiri ini lokasinya ada di sini. Ini lokasinya ada di sini ya. Ini lubang. Jadi air kalau hujan tidak akan penuh. Jadi air akan keluar dari sini ya. Keluar dari sini. Nah, kebetulan di sana sawah. Jadi setiap yang keluar dari sini nanti langsung ke sawah, langsung bisa dibuat untuk puput ya. Ada kerannya pembuangan air nih. Nah, itu ada Ini untuk pembuangan pembuangan airnya. Jadi kalau ingin menguras jadi tinggal lepas dicabut. ya. Ini tinggal dicabut aja, Galon ini dicabut. Ntar air yang di dalam kan keluar. langsung keluar ya. Tapi kalau air yang digunakan ini ditasukkan lagi. Dimasukkan lagi jadi Ya, jadi nanti level permukaan air cuma segini. levelnya akan segitu terus ya Mbak ya. Iya. Seandainya ada hujan ini meluap keluar. Keluar. Jadi kolam ini tidak akan Nggak akan kelebihan air. kelebihan. Kalau kolam ukuran segini ini biasanya berapa ini? Bisa muat berapa ini? Rencananya kan gabus ya Mbak. Oh, ini 2000 bibit, 2000 ekor dapat nih. Ya, nanti akan dimasukkan sekitar 2000-an Iya, 2000 bibit ekor. ikan gabus ya. Kebetulan Mbah Ahmad ini sudah mengikuti training-training kemarin Iya, di di Jogja daerah Jogja. Sudah berapa kali? 7 kali. Sudah 7 kali. Jadi ini sebelum dikasih ikan, dikasih air kira-kira 1 minggu, dikasih obat yang namanya apa itu ton. dikasih obat dulu ya. Kasih obat. Nah, jadi setelah Jadi
ntar kalau udah 1 minggu airnya dibuang. Baru Wah, airnya ditabur dibuang. bibit, ya diganti air. Ganti. Jadi obat tadi tidak dipakai ya. Enggak, Nah, untuk bersihin istilahnya ya. kalau yang khusus untuk obat ikan, seandainya ada ikan yang itu kena jamur-jamur, itu ada obatnya sendiri. Oh, nanti ada obatnya sendiri. Iya. Kalau makanan sendiri dicampurin dengan obatnya? Enggak, Enggak lah. enggak, khusus pelet. Oh, khusus pelet. Jadi hanya sebelumnya saja ya. Heeh. Hanya sebelumnya saja. Jadi teman-teman nanti kalau ingin membuat kolam dan ingin memelihara ikan gabus maupun ikan lele, bisa melihat video ini ya. Semoga dapat menjadi informasi dan inspirasi sahabat lingkungan di mana saja berada. Kalau penjualnya itu ikan gabus lebih mahal. Masalahnya ikan gabus kan dapat digunakan untuk obat-obatan. Oh, dipakai untuk obat ya, Pak? Ya, obat apa itu, albumin, Maupun yang untuk penyembuh. percepatan pasca operasi. Iya, penyembuh penyakit-penyakit itu mengandung zat pelekat. Ya. Jadi cukup mahal, lebih mahal daripada lebih ikan mahal. lele. Ikan gabus kalau nggak salah itu kalau lebih besar lebih tinggi harganya. Oh, semakin besar malah Iya, semakin tinggi harganya. tinggi harganya. Beda Iya, dengan ikan lele ya. Dengan lele, Kalau lele ikan lele semakin besar, besar nggak ada harganya. ya nggak ada harganya karena ada ukuran untuk konsumsi. Ya. Itu kalau ikan lele kira-kira 1 kilo itu ukuran 10 sampai 10, 12 ya, ekor 11. itu untuk konsumsi. Nah, itu baru apa namanya, ada harganya segitu. Ya. Tapi kalau sudah melebihi, kalau sampai Melebihi. sekilo 2, sekilo Itu 3 malah nggak ada susah. harganya. Susah jualnya. Susah jualnya. Ya. Tapi kalau ikan gabus semakin besar itu semakin mahal. Ya karena dagingnya semakin banyak untuk Iya. obatnya itu ya. Obat albumin, pemulih luka-luka baru, mengandung zat perekat. Nah, ini rencananya untuk trainingnya berapa lama ini? Berapa kali? Atau nanti ada pendampingan setelah ikannya dimasukkan? Iya. Ini kalau ikan gabus itu umurnya paling enggak ya 7 bulan. Oh, ukuran ininya Terus 7 bulan. Jualnya itu tidak sembarangan tempat. Jualnya khusus di laborat sono. Oh, nanti ada yang memang menampung. udah ditampung Iya, ya. ada yang menampung. Jadi enggak, trainingnya enggak 7 kali itu, jadi masih terus ya. Terus menerus. Masih terus menerus sampai ini berhasil dan sampai penjualan juga nanti akan dibantu untuk menerima ya. Ini cukup apa namanya, cukup bagus prospeknya ke depan untuk usaha ini ya. Mudah-mudahan nanti nambah lagi kolamnya ini di situ lagi, karena Ya, rencananya ini masih ada kolam 2 lagi. masih nambah kolam 2 lagi karena ini masih luas ya. Iya. Jadi untuk makanan sendiri juga tidak terlalu susah ya, untuk beli peletnya. Oke, terima kasih Mbah Ahmad sudah berbagi informasi untuk sahabat lingkungan. Mudah-mudahan bisa menjadi informasi dan inspirasi bagi sahabat lingkungan, dan Mbah Ahmad tetap sehat, bisa berbagi lagi, dan nanti ikannya juga bisa cepat besar. Jadi Ya. sebelumnya ditabur bibit itu air yang ada di kolam itu direndapkan paling enggak Selama- seminggu. seminggu. Dikasih obat tadi ton, mereknya ton, supaya ini bau-bau dekret itu hilang. Oh, bau-bau terpalnya ini Iya, bau-bau hilang. terpalnya itu hilang. Ya sahabat lingkungan, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Mbah Ahmad yang akan merintis usaha budidaya ikan gabus ya. Semoga dapat bermanfaat untuk sahabat lingkungan di mana saja berada, dan terima kasih sudah menyimak video dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.